Salam. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu ya. Kalau saat sore yang indah ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk memuliakan, menyembah, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami minta untuk Bapak Ibu terkasih bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan doa. Kami minta hambanya Mas Kris untuk berdoa saat sore yang indah. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan malam ini Tuhan kami boleh bersama-sama menghadap Engkau dalam ibadah Tengger ini. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebab tanpa Roh-Mu yang adalah kebenaran, tak akan pernah ibadah penyembahan kami ini berkenan di hati-Mu. Lebih-lebih saat kami mendengarkan firman-Mu, tanpa Roh-Mu yang mencerahkan budi kami pun juga tak akan memahaminya. Tolonglah kami bersama secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam pelayanan ini. Biar Tuhan Kau kuduskan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Tuhan juga menolong, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan juga Engkau berkati, pakai dengan pengurapan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Biarlah pujian kami berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan kami bersama. Haleluya, amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Biarlah kita awali saat ini ibadah kita dengan satu pujian. Jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu ya
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Penolongku Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, jiwaku sungguh merindukanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya Yesus. Ya Allah, bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya Yesus. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang seperti. Tiada yang sepertimu Bapa. Tiada yang sepertimu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Sungguh ujian ini boleh mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan ya. Bahwa kedatangan kita bukan untuk motivasi yang lain. Bukan untuk bertemu antara satu dengan yang lain. Tetapi motivasi kita satu. Rindu haus akan Tuhan. Rindu haus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menilai akan setiap hati kita masing-masing. Apa? Tadi ada permintaan ya dari seseorang untuk menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan.
yang telah dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Kami persilakan untuk maju ke depan. Bapak Cornelius. Ya, kami persilakan. Karena tadi yang minta Bapak, yang mimpin pujian saya. Shalom. Halo. Kami ucap syukur bisa hadir di sini karena kemurahan Tuhan. Ini karena luar biasa Tuhan memberkati kami. Terlebih kami akan menyaksikan cita kasih Tuhan sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Nggak lainnya, tidak aman. Saya bisa hadir di sini karena Tuhan. Amin. Amin. Bisa dikasih kesempatan hidup oleh karena Tuhan. Bisa melayani keluarga, bisa melayani Tuhan. Ini suatu berkat yang luar biasa. Kita bisa hadir, bisa berdiri di sini. Ini semua karena saya pernah kemarin kena penyakit apa? Corona. Bukan main-main penyakit ini. Kita itu tidak sadar kalau kena penyakit itu. Lemes rasanya. Kita itu kadang-kadang mikir, oh penyakit corona ini seperti ini ya. Lemes enggak kelihatan apa-apa. Kita jam 2 malam itu kita bangun langsung jalan dari kamar keluar. Aku lihat-lihat itu kok ada telur banyak. Itu tak pikir apa, saya enggak kelihatan. Saya jatuh. Tahu-tahu anak saya Nathan, tahu loh ya, apa ya? Nah, saya enggak ngebleki telur. Tapi itu sudah saya terasa kalau saya itu badan saya agak lemes, panas gitu. Itu karena Tuhan kita bisa berdiri di sini. Kami ucap syukur bahwa Tuhan selalu melindungi dan kita bisa hidup. Sebenarnya saya itu ngomong sama istri saya, Bu, wis tunggu ono sebelah. Mungkin aku gak iso hidup apa gak iso ngomong anak-anakku. Itu luar biasa. Saya itu kadang ngomong gitu, kadang saya mikir, oh gini ya, Tuhan tuh memang luar biasa. Saya tuh nangis rasanya. Kenapa? Kita punya teman ya, saya enggak dengar itu. Loh, padahal itu kalau saya nyuruh, Pak, ini Tengger berangkat, enggak pernah nolak itu. Siapa itu? Ayo coba Pak Mustari. Lah itu loh, saya jam 4 itu ngebel Pak Mustari. Tak bel tapi saya ngangkat anaknya, Pak Mustari sakit. Loh saya waktu itu sakit. Pak Mustari jam 7 meninggal, saya jajak ke sama istri saya sama anak-anak ke NH. Itu waktu itu saya berobat ke sana. Itu saya tidak tahu kalau Pak Mustari itu sudah meninggal. Nah itu loh, saya itu merasa kehilangan. Nah Pak Handoko aja diem. Loh waktu Pak Mustari meninggal, loh saya tahu itu waktu itu Pak Menahem membaca apa? Itu loh, berita duka. Loh saya gini, itu Pak Mustari mati loh. Saya itu rasanya nangis. Kenapa? Dia itu paling dekat sama saya. Kalau ada apa-apa, 2 minggu yang lalu dia ke tempat saya ngomong-ngomong, itu masih belum sakit. Loh, itu masih ketemu saya, kasih omongan gini-gini. Dia kasih omongan, Pak aku kesini tuh cuma beli telur 2 kilo. Ya itu, semenjak itu saya selama ini tidak pernah ketemu tidak tahu. Untung Pak Mustari kok gak ngajak saya. Kok ngajak saya tidak tahu lagi. Mungkin tidak ketemu saudara-saudara yang ada di sini. Itu saya merasa menangis ditinggal Pak Mustari. Luar biasa ini. Tuhan itu selalu melindungi dan menjamah kami. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Tuhan selalu memberkati. Amin. Kami kembalikan. Puji Tuhan ya. Tadi saya waktu latihan sama Mas Yanto, Pak Kor izin sama Mas Kris. Mas Kris nanti saya saksi. Loh, saksi apa? Saya gitu ya.
Loh, aku kepengen saksi biarno tabuk mau ngono wong saksi, katanya Mas Kris gitu. Ya wis, amin ya, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu yang terkasih, bahwasanya Pak Mustari itu tugasnya sudah selesai, sedangkan tugas Pak Kor belum selesai. Pak Kor harus lebih lagi untuk semangat melayani Tuhan lewat melayani keluarga dan sesama, dan lebih lagi untuk membenahi diri supaya hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya Pak Mustari sudah bersama Tuhan. Amin. Dan sebentar kita mendengarkan suatu kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita angkat dengan satu pujian, bagai rusa yang haus rindu aliran sungai Tuhan. Demikianlah hatiku rindu akan Engkau. Kita angkat pujian ini, kita siapkan hati kita. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hatiku tak tahan
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh menikmati suatu suasana surgawi di tengah-tengah daripada ibadah kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang melembutkan hati kami, supaya Tuhan firman-Mu boleh tertabur, firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati yang lunak ini ya Tuhan. Tolonglah juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tutup bungkus dengan kuasa daripada darah Tuhan Yesus, supaya apa yang dibicarakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, juga kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, supaya jangan si jahat mencuri hati dan pikiran kami, untuk tidak bisa kami menerima kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam, saudara. Waduh, bergembira sekali hari ini, saudara ya. Tapi sebelum ini saya mau nambahi kesaksiannya Pak Kor ini, saudara. Jadi pada waktu Pak Kor sakit itu, saudara, bersamaanlah dengan sahabat kita ya, Pak Mustari, itu betul itu saudara. Dan setiap hari ya, kami ini telepon sama Pak Cornelius ini ya, sama Ibu gitu ya saudara. Lah ini sing cilaka. Pas Pak Mustari gak ono, setiap hari aku diteleponi Pak Cornelius. Mungkin dia ya kroso bae, Pak Noko. Ya apa Pak Mustari? Oh baik-baik Pak, gak apa-apa, biasa aku ngomong gitu, saya selalu setiap hari itu, saudara ya, supaya dia itu enggak batinku kan gitu ya, sejanjian ibu barang gitu. Ya sekarang karena beliau sudah sehat, saya berani ngomong. Sing cilaka apa? Gak taunya dia itu ikut ibadah pada hari Minggu sore, gitu loh saudara. Jadi akhirnya bujuk saya selama ini terbongkar gara-gara berita duka itu ya. ya sudah. Terus ya wes lah, aku bilang gitu. Tapi beliau sekarang sudah sehat bersama-sama dengan kita ya, melalui kesempatan pada malam hari ini kami juga menginginkan ya Pak Kor ya, kami serasa-rasa Pak Kor nek bisa anak-anak Pak Mustari itu kalau Jumat beribadah lah di tempat ini gitu ya. Nanti Mas Kris, Mas Yanto bisa mengajak gitu ya, supaya ibadah kita ini tambah gayeng begitu ya saudara ya. Nah pada waktu itu juga sama, jadi kita stres semua saudara yang di gereja ya, Pak Menahem, Mas Kris, Mas Yanto, Pak Daniel sakit, Sopo sakit, Bu Linda sakit, waduh kepala ini rasanya setiap hari wis gak iso mikiri kerjaan, mikiri teman-teman semua ini, begitu kira-kira saudara. Tapi puji Tuhan pada hari ini ya, satu berkat Tuhan ya, kita diberi satu anugerah oleh Tuhan ya. Negara kita ini akhirnya pandemi ini menurun demikian ya saudara ya. Tapi kita tetap harapkan kita mesti berhati-hati saudara ya, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain, itu tetap menjaga kebersihan, tetap harus ini ya. Namun dari pelajaran mengenai situasi ini, marilah kita juga introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana hati kita ini kepada Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan pandemi ini? Nah itu masing-masing responnya tentu saja di pribadi kita masing-masing, nggak bisa di ini. Tetapi kalau kita menempatkan satu perspektif saja bahwa Tuhan itu baik, ya itu saudara sudah menang satu set, begitu ya saudara ya. Ini yang mau kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi kita pada malam hari ini saya itu mengambil satu
perikop yang cukup panjang sebenarnya. Nah, ini yang jadi masalah. Saya harapkan saudara bisa mengikutinya ya, karena ini cerita mengenai sejarah yang agak panjang, tapi saya singkat karena ini cerita mengenai Esther, saudara ya. Mengenai Esther ini ada 10 pasal, tapi kita nggak usah baca semua. Saya mengharapkan dalam waktu 10-15 menit bisa menceritakan ini singkat-singkat ya. Nah, setelah itu baru kita memikirkan apa makna daripada kitab Esther ini. Coba saudara lihat di kitab Esther itu ya. Kitab Esther itu kan setelah itu kan kitab Ayub, biasa saudara ya. Dan jadi kitab Esther itu adalah, kalau di Alkitab kita itu susunannya adalah kitab sejarah yang paling akhir. Setelah itu masuklah ke kitab syair-syair, Ayub, Mazmur dan seterusnya. Nah, sedangkan mulai dari Yosua, terus sejarahnya Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, begitu ya kan? 1-2 Tawarik, semua itu kitab sejarahnya bangsa Israel itu ya, sampai di pembuangan, begitu. Nah, kitab Esther ini kitab yang terakhir diletakkan di dalam Alkitab kita ini, termasuk kitab sejarah tentunya. Ya, penutupnya itu justru di kitab Esther. Nah, di kitab Esther ini kalau saudara baca mulai pasal 1 sampai 10 itu tidak ada kata Allah. Ya, di situ ya. Nah, justru inilah saudara menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kadang-kadang kita itu bisa menemukan Allah itu kayak apa? Ya macam-macam memang. Saya juga ini ya. Tetapi yang paling banyak itu saudara bisa menemukan Allah itu di mana? Di dalam pembacaan kitab suci. Percaya saya, gitu ya saudara ya. Di dalam pembacaan kitab suci. Jadi kadang-kadang kalau saudara kan mikir gini, ya apa ya caranya ketemu Allah, mendapat perkenan Allah. Kadang-kadang kita sembahyang gitu semalam suntuk, terus seolah-olah mendapat wahyu. Ya itu it's terserah lah ya, seperti itu. Tetapi Tuhan itu ada di mana? Kalau kita mau mengenal Tuhan, baca kitab suci ini. Saudara, ini betul-betul kitab suci gitu ya saudara ya. Nah, sekarang kita mulai ya dari kitab Esther ini, tetapi saya menitik beratkan nanti pada satu topik ya, bahwa rencana Allah itu tidak bisa gagal. Begitu saudara. Nah, yang dimaksud rencana Allah itu apa? Yaitu menyelamatkan umat manusia. Itu tidak pernah gagal. Begitu saudara. Kenapa Allah menyelamatkan umat manusia? Karena sejak Kejadian 3 ayat 15, manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah, mestinya manusia itu entek. Tetapi karena cintanya Tuhan, Allah itu merancangkan saudara ya, sesuatu rancangan bagaimana caranya manusia itu bisa diselamatkan. Nah, kitab Esther ini coba kita baca ya. Jadi kisah ini dimulai saudara ya pada zaman Ahasiweros. Saudara bisa buka juga sih, tapi kita nggak baca semua ya. Nanti saudara baca di rumah. Pada zaman Ahasiweros ya, Ahasiweros itu raja Persia saudara ya. Nah, pada waktu itu ini kan sudah zaman raja terakhir, terus itu karena bangsa Israel itu naik turun tidak taat pada Tuhan kan dibuang lah saudara. Dihukum pertama kali kerajaan utara itu yang dibuang dulu. Itu dibuang sampai ditawan oleh kerajaan Asyur. Nah, setelah kerajaan utara itu tercerai-berai sudah habis, beberapa puluh tahun kemudian ya, seratusan tahun sekian gitu, barulah kerajaan selatan ini ditawan oleh Persia ini. Begitu saudara ya. Kenapa kerajaan selatan itu lebih lama hancurnya? Karena memang di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu masih ada raja-raja yang baik. Kalau di utara sudah jahat semua, begitu ya saudara. Nah, kemudian pada zaman pembuangan itu termasuklah nanti itu ada
kitab Daniel, ada Daniel itu di masa-masa itu. Jadi ini kisah ini benar-benar terjadi kira-kira ya sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini cerita benar. Ahasiweros itu terkenal kalau dengan nama Raja Xerxes ya. Jadi kalau anak-anak muda itu ada ya Battle Xerxes gitu pasti biasanya sing main game-game itu juga tahu ada. Terkenal tuh Xerxes itu terkenal. Yaitu raja di Media Persia yang waktu itu perang di Yunani itu terkenal. Nah, saudara, Ahasiweros ini pada waktu itu kekaisarannya itu gede sekali, saudara. Meliputi 127 wilayah, ya kan? Membentang dari, bayangkan ya, dari India sampai Ethiopia, dari Asia, India wilayahnya itu sampai Afrika, saudara. Itu Ethiopia itu di Afrika. Begitu gede nih, ya tahu saudara ya. Nah, itulah kerajaan terbesar di dunia saat itu. Yang namanya dunia pada waktu itu yaitu, begitu saudara. Jadi pencatatan Alkitab kita ini luar biasa loh. Pada zaman Musa, gitu, itu Mesir itu kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Setelah berapa ratus tahun kalah, naiklah yang namanya kerajaan Asyur, gitu ya loh. Nah, Asyur kalah, dikalahkanlah dengan kerajaan Persia. Nanti Persia kalah, kerajaan Yunani yang muncul. Jadi pada zaman Yesus itu pada waktu itu kerajaan Yunani, gitu. Tapi sebelum Yesus 400 tahun sebelumnya ini Ahasiweros ini, gitu saudara ya, raja Persia. Nah, pada zaman itu ketika Ahasiweros bermata tahta, ibu kotanya di Susan, saudara ya, untuk menyatakan kebesarannya itu, maka raja itu ngadakno pesta, ngundang pembesar-pembesar di 127 wilayah itu, gitu ya, mengadakan pesta gak tanggung-tanggung. 180 hari, setengah tahun, tiap hari pesta. Gitu bayangkan ya saudara ya, saking gede ini, saking kayanya, saking jayanya, mengadakan pesta untuk pembesar. Tapi ya masuk akal lah ya, kalau misalnya 127 wilayah satu hari ngundang 3 pembesar gitu ya toh. Setiap undangan itu 3 hari kan ya bisa nggak nentek kan begitu kan saudara, saking gedenya wilayah. Dan untuk menunjukkan bahwa aku ini raja yang besar, mesti dia mengadakan itu supaya apa? Supaya wilayah-wilayah itu takluk, gak berani. Begitu loh saudara. Ya, nah pada akhir daripada pesta yang 180 hari itu, dia mengadakan satu pesta lagi 7 hari khusus ya. Pokoknya kamu boleh makan sembarang dan lain-lain begitu ya saudara ya, kira-kira ya. Pas tengah Raja Ahasiweros ini mabuk, terus dia itu ngundang ratunya. Ratunya namanya Ratu Wasti. Ratu, kamu mau tak tampilkan? Aku ini raja sing gede gitu ya. Ratuku ini cantik sekali, mau tak pamerkan ke masyarakat, mau tak pamerkan ke pembesar-besar. Tetapi Ratu Wasti itu menolak, begitu ya saudara ya. Nah, penolakan itu macam-macam ya. Kita tidak ditulis di Alkitab kita, tetapi ono sing menerjemahkan, menafsirkan bahwa gak pantas lah pada zaman itu wong raja kok mamerkan istrinya, padahal istri kepada kebudayaan saat itu kan wanita ini ndak boleh lah sampai ini ya, sampai dipamer-pamerkan. Ada yang menafsirkan mungkin itu namanya mabuk ya toh, disuruh koyok lenggak-lenggok di catwalk gitu ya, di panggung gitu, mungkin dengan pakaian yang seksi sehingga tidak pantas begitu, sehingga ratu itu menolak begitu ya saudara. Tapi itu tidak dicatat di Alkitab kita. Ada juga yang mengatakan bahwa ini Ratu Wasti ini adalah cucunya Nebukadnezar katanya gitu, ya kan? Sehingga mau ditunjukkanlah sama raja itu, loh ini loh jajahanku ini, kerajaan sing mari tak kalahkan ini, Syria yang besar itu, ini ada takluk, cucunya aja dikasih saya sebagai istri saya, begitu ya saudara ya. Nah, tapi itu semua ya saudara ya. Nah, akhirnya karena Ratu Wasti ini menolak, marahlah si raja gede ini, wong dia itu
begitu powerfulnya ya, begitu berkuasanya marah gitu. Maka dipecatlah singkatnya Ratu Wasti itu. Nah, selang beberapa lama kemudian Raja kesepian mengadakan kontes gitu ya toh, mau carilah ratu baru. Dia ngadakan kontes, dikirimlah gadis-gadis itu dari seluruh daerah disuruh kumpulin ya toh. Kayak itu loh, kayak mencari bakat gitu ya, tapi ini untuk mencari istri gitu ya saudara ya, di kelompok wabe, di kontes. Nah, termasuk di dalam ayat pasal yang kedua itu ada seorang yang namanya Mordekai. Ya, orang Mordekai ini seorang Yahudi yang dalam pembuangan pada waktu itu berada di Benteng Susan di ibu kota sana. Nah, dia dengar, terus kemudian dia itu punya ponaan gitu ya saudara ya, punya sebenarnya ponaan lah ya, ponaan atau sebenarnya ya sepupune atau gimana, tapi itu karena orang tuanya meninggal maka ini diasuh lah oleh pamannya ini, Mordekai ini, begitu ya. Lah yang diasuh ini adalah Esther. Esther itu nama Persia. Sebenarnya nama aslinya Hadassah, begitu ya. Nah, Esther ini artinya apa ya? Ada yang menerjemahkan bintang dan lain-lain begitu. Nah, singkat cerita dari sekian banyak gadis-gadis cantik-cantik itu, saudara, kok Esther ini mendapat mendapat satu perhatian yang lebih, kasih yang lebih dari Raja Ahasiweros ini, saudara. Sehingga Esther ini akhirnya diangkatlah menjadi ratu mengganti Wasti, begitu ya. Nah, kemudian saudara, Mordekai pamannya ini pesan sama Esther, kamu nggak usah mengungkapkan identitasmu ya, nggak usah. Kamu orang Yahudi, kamu diam aja, kamu biasa aja, begitu ya saudara ya. Jangan ngomong. Nah, akhirnya Esther ini menjadi menjadi ratu, gitu ya. Pada suatu hari, Mordekai ini mendengar satu persekongkolan jahat dari pegawainya raja ini mau membunuh raja, begitu. Ada satu persekongkolan, begitu loh. Terus Mordekai ini ngerungokno loh, kok ini kok mau membunuh raja, begitu kan? Maka dia lapor sama Esther, kamu tak kasih tahu ya, sampaikan ke raja. Ini dua orang ini mau membunuh raja loh, gitu ya kan? Maka disampaikan ke raja, terus diselidiki, terbongkarlah persekongkolan itu. Tetapi Esther itu mempersembahkan kebaikan ini untuk Mordekai. Jadi nama Mordekai itu akhirnya dicatat di dalam sejarah daripada catatan negaranya kerajaan Media Persia ini, kerajaan Persia ini, saudara. Nah, sudah tahu-tahu, saudara, cerita ini meloncat pada pasal 3 itu. Setelah tahun keberapa gitu, ada seorang yang namanya Haman, ya, itu di pasal yang ketiga. Nah, Haman ini nggak tahu gimana, apa yang diperbuat juga Alkitab tidak menulis, saudara. Tetapi Haman ini diangkat menjadi orang nomor 2 dari raja. Jadi koyok wakili raja, mungkin perdana menterinya. Sampai segala urusannya daripada raja ini diserahkan kepada yang namanya Haman ini, saudara. Nah, kemudian tapi Haman ini seorang yang karena diangkat sebagai raja, orang nomor 2 raja, orang pangkat pembesar dan lain-lain, dia tuh sombong begitu ya. Dan memang raja juga menyuruh juga, karena sudah mengangkat orang ini, setiap orang yang ketemu Haman harus sujud, menyembah, begitu ya, harus sujud, harus menghormati. Lah, pas Haman lewat, Mordekai ini gak mau sujud. Sudah 1 kali, 2 kali, sampai dia ngomongi sama orang-orang, Mordekai, kamu gak tahu aturan dah? Itu nek ketemu orang gede itu, kamu harus sujud. Mordekai gak mau. Sampailah disampaikanlah kepada Haman, begitulah saudara. Disampaikan kepada Haman, gitu loh ya. Orang gini ini sujud sama kamu. Si tok iki tok gak gelem. Nah, begitulah saudara.
panas hatinya. Maka dia itu, ya apa caranya itu, kepingin, gak seneng lah pokoknya, kepingin membunuh yang namanya Mordekai ini. Tapi begitu tahu bahwa Mordekai ini seorang Yahudi, sudah, aku mau membunuh mek sitok iki tok nanggung loh, gitu ya. Kita harus membunuh ini seluruhnya bangsa. Bangsa Yahudi itu mau dibunuh semua. Sehingga dia merancangkan suatu berita kepada raja. Raja, ono satu bangsa ya, dia bilang, ya, itu gak nurut ambil hukummu. Siapa? Itu ada satu bangsa itu tercerai-berai di mana-mana itu, tapi dia mempunyai hukum sendiri. Ini berbahaya begitu ya, saudara, singkatnya ya. Ini harus dibasmi semua. Maka akhirnya raja itu menyetujui, saudara, untuk membuat satu perintah untuk membunuh orang Yahudi. Bayangkan, saudara, seluruh orang Yahudi. Ya, raja itu disokok sama 10.000 talenta perak. Waduh, itu 340.000 kilo. Bayangkan, ya itu berapa triliun disokok. Ya memang raja mau aja begitu ya, saudara ya. Kalau kerajaan itu perang kan butuh dana lah. Ini orang zoki nih gitu ya, membeli jabatan, saudara ya. Nah, terus kemudian karena jahatnya itu Mordekai ini, Haman ini merancangkan satu pembunuhan terhadap Mordekai. Tak dirikan tiang, terus besok aku lapor raja ini, tak gantung orang ini biar mati di tiang ini begitu ya, saudara. Disulai ya, mungkin ditusuk terus digantung ini tiang ini. Nah, terus saudara-saudara, ceritanya itu begitu Haman itu mempunyai maksud yang buruk ini, maka Mordekai itu sedih hatinya. Seluruh orang Yahudi yang tersebar di mana-mana sedih hatinya. Esther saya belum tahu, karena Esther itu di dalam istana kan dikerangkeng terus, saudara ya. Jadi raja itu sangat protektif, tidak mungkin selir-selirnya istrinya dan lain-lain itu semua diprotektif gitu ya kan, nggak ngerti. Nah akhirnya Mordekai itu kirim pesan gitu loh, kita ini dalam bahaya loh, ini mau dibunuh semua. Wah, si ratu ini juga mulai gelisah setelah tahu ya kan. Maka dengan satu desakan oleh Mordekai ini, kamu harus bilang sama raja ya, kalau suruh batal ini perintah ini, kalau enggak orang Yahudi ini mati semua, begitu lah saudara ya kan. Nah akhirnya apa, si ratu ini mikir, karena di kerajaan itu ada satu ketentuan, nek ratu tidak dipanggil ya toh, terus dia datang, dia pasti dibunuh. Kalau lancang diam-diam muncul gitu itu dibunuh, kecuali raja itu mengulurkan tongkat emasnya. Nah, kalau raja mengulurkan tongkat emasnya, berarti raja itu berkenan. Nah, ratunya nyentuh, oke, boleh tidak dibunuh lah, artinya diterima begitu ya, saudara ya. Nah, Esther ini tadi yang sudah menjadi ratu ini mikir, timbang, akhirnya dia bilang, sudah, Mordekai juga ngancam, apabila kamu tidak mau, ya, dengan kamu berdiam diri saja, ada pihak lain yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Gak perlu kamu, kalau memang kamu gak mau. Tetapi apabila hari ini kamu jadi ratu, mungkin Tuhan tuh mau pakai kamu, gitu istilahnya itu seperti itu, saudara ya. Akhirnya dia itu mau mengambil resiko itu, cuma pesen, sudah tolong seluruh rakyat berpuasa 3 hari. Nanti setelah 3 hari saya menghadap raja. Begitu ya saudara ya. Nah akhirnya memang benar Esther mendapat kemurahan daripada raja. Nah setelah itu raja ini ngomong, apa sih perlumu ini begitu ya. Dan memang raja kelihatannya sangat mencintai Ratu Esther ini. Kamu minta apa? Pasti tak turuti. Gitu ya saudara ya. Setengah kerajaan aja tak kasihkan kok, dia bilang gitu ya saudara ya. Nah akhirnya sudah, kalau raja berkenan,
raja nanti malam tak undang makan, bilang gitu. Tapi ngejauh Haman, begitu ya saudara ya. Terus malam-malam rajanya datang makan malam. Terus tanya lagi, loh, apa sih permintaanmu Esther? Ratu, permintaanmu apa? Keinginanmu apa? Setengah kerajaan tak kasih, no, saking cintanya, begitu saudara ya. Esther cuma bilang, Raja, kalau Raja berkenan, besok tak undang lagi makan. Begitu saudara, ini aneh ini saudara ya. Tapi Raja, oh yes, oke, begitu ya. Nah, pada Raja itu mungkin bingung juga ya, gelisah juga ya. Oh, apa sih maksudnya bojoku? Oh, ditanya, ngundang-undang, ditanya, yuk malah ngundang besok lagi. Nah, tetapi Raja malam itu mungkin nggak setidur, ya saudara. Dia itu suruh baca, no, ada cerita apa di kerajaan ini selama ini. Oh, kok ya pas pengawalnya itu baca cerita mengenai Mordekai itu, gitu lah saudara, yang membongkar persekongkolan tadi, gitu ya. Nah, loh, terus Mordekai ini yang tadi sudah berjasa ini dikasih apa? Oh, nggak dikasih apa-apa katanya begitu, gitu saudara. Oke, besok ini ya, ingatkan saya begitu. Pagi-pagi muncullah si Haman yang jahat ini tadi saudara. Muncul, pikirnya dia itu mau lapor kalau mau menyulakan, mau menggantung sing namanya Mordekai ini karena mangkel itu tadi, gitu saudara ya. Ternyata ditanyain di raja, Haman, kalau ada orang yang ingin saya hormati, saya bilang gitu ya, kira-kira harus diperlakukan apa, begitu ya kan? Oh, yuk kasih ono jubahi raja toh, karena pikirnya dia sing dihormati itu dirinya sendiri, begitu ya saudara. Dia pikir tidak ada orang seluruhnya ini sing raja menghormati, pasti aku, gitu kan katanya Haman tuh seperti itu pikirannya. Yaitu dia yuk kasih ono anu raja, kasih ono dia pakai ono jubahmu sendiri, terus naikkan dia di kudamu itu, araan keliling, terus orang tuh suruh nyembah dia. Wah, ini apa, ini orang yang raja berkenan, ini orang raja berkenan, gitu ya, kan disuruh nyembah. Terus setelah pikirnya itu dirinya sendiri, raja bilang, yang tadinya Mordekai mau digantung, Haman disuruh, ya itu perbuatlah itu untuk Mordekai ya, sekarang juga ya. Jadi Haman ini muangkel gitu saudara, mestinya untuk dia tambah disuruh Mordekai, begitu ya. Nah, dia sudah mangkel, tetapi dia masih bangga. Oh, nanti malam saya diundang raja, ya kan? Yang diundang raja sama ratu itu loh, aku tok sing disuruh melok. Begitu saudara. Ini satu kehormatan yang begitu besar. Tidak ada orang di seluruh dunia ini yang diajak raja makan sama raja dan ratu makan bersama itu, nggak ada. Ya saya ini, gitu kan. Akhirnya pada malam itu si Ratu Esther ini ngomong, ini ono orang sih mau bunuh saya dan bunuh bangsa. Siapa orang itu? Ya ini Haman ini, begitu. Rajanya marah gitu lah. Si Haman ini ketakutan, raja wis marah, masa ada orang kok jahat begitu, gitu ya kan? Nah, dia itu nggak tahu gimana, dia tuh sujud-sujud sama Esther begitu ya. Terus raja ini masuk. Nah, ini kan memang mungkin ada satu budaya yang mungkin Haman itu gak kroso karena saking pedine wis keringetan, wis ngompol-ngompol ini saudara ya. Itu dia tuh menyembah, raja ini ngamuk gitu loh. Oh, kamu mau memperkosa istri saya di istana ya? Nemen kamu ini ternyata gitu. Langsung dikerukepi begitu saudara ya, dikerukepi, langsung dibunuh dan disulakan pada tiang yang dia bikin sendiri. Ya, saudara. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Mordekai lah yang menjadi orang kedua. Nah, ceritanya seperti itu, saudara. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya tadi ngomong di kitab Esther ini tidak ada disebutkan satu kata pun mengenai kata Allah. Tetapi apakah tidak ada Allah di sini? Ya, ini pertanyaan saya. Ya toh? Nah, menurut dari cerita saya ini tadi, nanti saudara bisa baca di
kitab Ester. Nggak banyak kok, 1-10 aja pasalnya dan ceritanya menarik. Jadi saya rasa kalau saudara habiskan semalam aja bisa cerita ini, ya kan? Sekarang campur tangan Allah itu kira-kira di mana? Nah, kan ini kan harus kita pikirkan, gitu. Nah, kebanyakan itu selalu kita mikirnya apa? Campur tangan Allah itu di dalam kebetulan itu tadi. Misalnya begitu, ya kan? Sing tadi ini mestine Mordekai yang disulakan ganti Haman yang disulakan. Oh, itu campur tangan Allah gitu. Esther yang mendapat kemurahan daripada Tuhan, daripada raja, gitu. Itu campur tangan Allah. Begitu ya, saudara. Kan kebanyakan seperti itu ya, saudara ya. Betul apa enggak, saudara? Nah, tapi kalau kita menyelidiki Alkitab, ya, ternyata sebenarnya ada sisi lain yang membuat termasuk saya itu terkaget-kaget. Karena cerita Esther ini mulai kecil kita juga sekolah minggu mesti ada pelajaran ini, begitu ya. Yang bu guru yang ini mesti pernah dengar cerita ini ya. Lani dan ini mesti dengar. Nah, ternyata siapa kalau kita melihat, saudara, siapa Mordekai itu, siapa Haman, begitu saudara. Ini harus menjadi bahasan kita pada malam hari ini, ya. Di dalam, coba saudara buka di Ester 2 ayat yang ke-5, ya. Ester 2 ayat ke-5, pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simai bin Kis, seorang Benyamin. Kira-kira orang ini siapa? Kira-kira. Jadi ini seorang Benyamin, anaknya daripada Kis, ya loh. Terus mari gitu Simai, Yair, baru Mordekai. Kan begitu ya, saudara ya. Nah, ternyata kalau saudara perhatikan, ada seorang raja beberapa ratus tahun sebelumnya, raja yang besar juga, itu adalah raja siapa? Saul. Saul itu seorang Benyamin bin Kis. Ya, saudara, ya kan? Berarti ini Raja Saul. Lah, apa hubungannya dengan Raja Saul? Begitu ya, saudara ya. Nah, kita mesti melihat ya, saudara, di dalam 1 Samuel 15. Coba kita sedikit ini ya. Memang soto, tolong Mas Yanto aja yang membuka supaya cepat. 1 Samuel 15. Itu judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja, begitu ya. Jadi Saul itu ditolak sebagai raja itu karena pada waktu Saul diangkat menjadi raja, pertama kali yang ditugaskan oleh Tuhan, ya saudara mesti ingat ya bahwa Raja Israel harus diangkat oleh Tuhan. Ya, itu dikasih tugas untuk membunuh, membinasakan orang Amalek. Begitu saudara. Nah, pada waktu Saul ini sudah dikasih kemenangan oleh Tuhan melawan orang Amalek, tetapi sama orang Amalek ini orang Amalek ini tidak dibunuh semua, padahal perintahnya semua, begitu ya. Sehingga sisalah rajanya Amalek namanya Agag, begitu saudara. Ya, disisano Agag sama lembu-lembunya ini tadi. Maka Saul ini dimarahi habis-habisan oleh Nabi Samuel. Tuhan juga marah sampai Tuhan menyatakan, aku tuh menyesal mengangkat engkau sebagai raja.
Karena sampai kita kan bingung toh. Kenapa hanya ngasihani orang, seorang rajanya tok loh. Semua harus dibunuh loh ya. Tapi seorang rajanya saja kok sampai Tuhan marah. Begitu loh saudara. Padahal harus ditumpas begitu ya kan? Maka kalau kita melihat di perang Saul dan Amalek ini saudara, maka di sini kita melihat karena Agag ini tadi tidak dibunuh, ya, maka dia nanti menurunkan seorang yang namanya Haman. Begitu saudara. Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke Ester pasal yang ketiga. Saudara lihat. Ya. Ini mesti nih. Agak ini sedikit ya. Jadi sesudah peristiwa ini maka Haman bin Hamadeta orang Agag. Jadi Haman ini orang Agag, Mordekai ini adalah Benyamin. Jadi ini perang lagi antara Israel dengan Amalek. Begitu saudara. Ya, jadi saudara mesti perhatikan ini. Nah, ini gara-gara tidak nurut. Ini loh saudara. Jadi kadang-kadang dosa itu nek ditinggalno ini mburine ini bahaya. Kebiasaan-kebiasaan jelek itu dari kita ini setelah lahir baru ini nek gak segera ditumpas sampai entek. Itu bahaya saudara. Di kemudian jadi zamannya Saul sampai zaman Ester ini kan berapa ratus tahun itu tertimbul masalah lagi. Nah demikian pula di dalam hidup kita ini nek ono sing gak bereskan karena kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Kita ini sudah lahir baru, ya toh saudara ya. Nah kita lanjutkan. Ada satu cerita yang lagi yang menarik. Sehingga Mordekai dan Haman sekarang saudara mesti bayangkan ini adalah perang antara Israel, Yahudi dan Amalek. Nah, sekarang kita lanjut dulu sebentar. Ada satu lagi rancangan Tuhan yang bagus, ya tahu saudara. Jadi Raja Saul itu, saudara, kan tadi kan mempunyai kan bin Kis ya. Terus dia itu ada kerabat yang namanya Simei. Jadi di keturunan daripada suku Benyamin ini ada Saul bin Kis ini juga termasuk ada yang namanya Simei. Begitu saudara. Nah, kalau saudara melihat 2 Samuel 16 ya. Coba ini sedikit saudara ya. Belajar sedikit lah. Maksudnya lebih rumit sedikit tapi nanti kita akan ngerti ya. 2 Samuel sorry. Iya, 2 Samuel. Apa yang judulnya? 2 Samuel 16. Hah? Iya, Simei mengutuki Daud. Ya toh? Jadi pada suatu hari, saudara, siapa ini namanya Daud ini perang sama anaknya sendiri Absalom, ya. Karena Absalom itu gagah, dia pinter juga. Daud ini setengahnya kalah, saudara. Sehingga dia itu menyingkir dengan bolo-bolo ide sing setia, menyingkir dikalahkan. Maka kerabatnya Saul ini kan diganti Mbak Daud toh. Nah, ini diganti ini seneng apa enggak keluarga di Saul ini? Hah? Pasti gak seneng kan? Maka dia mengutuki Daud. Simei ini mengutuki Daud. Begitu lah saudara. Jadi syukur yo. Kapan? Sekarang kau dibunuh mbak anakmu sendiri gitu. Kira-kira ya misalnya begitu ya. Kalau di syukur-syukur disumpahi, dikutuki, begitu ya saudara. Nah, tetapi Daud itu kan punya panglima toh. Daud tenang. Tak bunuh nih orang ini supaya ndak kakek cangkem. Begitu ya saudara ya. Nah, singkat ceritanya Daud bilang, jangan dibunuh. Saudara bisa lihat di 2 Samuel 16, saudara ya. Ayat yang ke-11. Pula kata Daud kepada Abisai itu panglimanya, kepada semua pegawainya,
Sedangkan anak kandungku ingin menyambut namaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, Simei ini. Biarlah dia mengutuk, ya toh. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Jadi Daud itu aneh, istilahnya dimaki-maki, tapi dia tidak mau bunuh, tidak marah. Nah, ini satu pimpinan Tuhan, saudara. Jadi Simei ini dibiarkan hidup oleh Daud. Padahal Daud itu kan juga orang sing termasuk ya juga panasan juga ya saudara ya. Tetapi hari ini dia tidak membunuh si Simei. Setelah Daud pulang perang menang, Simei itu memang nyembah-nyembah sama Daud lagi, begitu ya saudara ya. Tetapi saudara perhatikan ya, apabila Daud itu nuruti hawa nafsunya, saudara, kalau dia tidak di bawah pimpinan Tuhan, nuruti hawa nafsunya, Simei ini sudah tidak ada, pasti dibunuh. Sekarang saya perhatikan, apabila Simei ini dibunuh, ada enggak Mordekai? Tidak ada. Nah, disinilah saudara perhatikan ya, berapa ratus tahun yang lalu, 400-an tahun, Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu untuk keselamatan ini tuh merancangkan sesuatu supaya bangsa Yahudi ini ada yang namanya Mordekai di masa pembuangan. Saudara perhatikan, betul apa enggak? Kalau hari itu Simei dibunuh, tidak ada Mordekai. Begitu saudara. Siapa yang memperjuangkan orang Israel? Sedangkan Haman ya si ono ae wong salahi Saul kok ya kan, pasti orang Yahudi itu habis pada hari itu. Nah, saudara, satu hal lagi ya. Coba kalau dari latar belakang ini ya, saudara. Saudara pikir loh, memang Mordekai ini golek goro-goro lah, kok nggak mau nyembah Haman. Itu semuanya nyembah Haman kan beres toh. Sudah tidak ada pembunuhan toh. Tetapi saudara perhatikan, ya. Yang namanya Amalek ini adalah bangsa yang memang kepingin ditumpas oleh Tuhan. Tuhan itu sangat benci dengan Amalek ini. Karena apa? Amalek ini keturunan daripada Esau. Ya toh? Esau punya anak, nah Amalek ini cucunya. Begitu. Sedangkan Yakub itu Israel anaknya. Betul ya saudara ya? Tuhan sudah dari semula sudah mengatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Karena Tuhan itu tahu, Esau itu sukanya gak karu-karuan. Sehingga keturunannya Amalek itu satu gerombolan, saudara. Dia tidak punya tempat yang tinggalnya tetap. Jadi nomaden pindah-pindah, kerjaannya itu ngerampok. Jadi apabila Israel sini, bangsa ini menanam, waktu panen dirampok sama dia untuk makannya dia. Jadi dia tahunya itu duit, itu tidak takut akan Tuhan. Lain dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, diterangi, ya, dengan hukum-hukumnya, sehingga bangsa Israel itu moralnya itu tinggi, gitu, takut akan Tuhan. Kalau ini tidak. Nah sekarang Mordekai ini mengerti, aku ini seorang Yahudi. Aku mau tunduk kepada orang Amalek. Nanti dulu. Saudara, Tuhan Yesus pada suatu hari di dalam percobaan 40 hari di padang gurun toh, ditanyai loh sama iblis. Kalau kamu mau seluruh dunia ini tak kasih no. Asal kamu mau menyembah saya. Saudara, nek uripnya gampang. Tetapi ingat, sing gampang dari iblis itu membawa satu kebinasaan. Hidup ikut Tuhan memang penuh perjuangan, tetapi itu membawa satu kehidupan. Nah, saudara, urip iki kalau sing gampang, mesti memang harus berjuang. Ya saudara, disinilah kita melihat ini loh campur tangan Tuhan. Walaupun tidak ada kata-kata Tuhan di dalam kitab Ester. Begitu saudara. Nah, kalau saudara tahu, ini jamnya juga
jalannya. Amalek, saudara-saudara, ya, itu bangsa yang ngerampok. Pada waktu bangsa Israel ini keluar dari Mesir, selama perbudakan 400 tahun diperbudak. 400 tahun loh kerja nih gak boto itu. Kira-kira bisa perang apa enggak, saudara? Tidak bisa perang. Tapi Tuhan kan ngomong toh, ayo keluar kamu supaya kamu beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Nanti kamu tak kasih satu tanah perjanjian, ya kan? Begitu keluar gitu. Amalek ini kan tahu toh, ini kan saudaranya toh, ya kan? Langsung, saudara. Pertama kali bangsa Israel itu gak iso popo, biasa nih gak boto kongon perang iki ya piye sih ini, ya kan? Lawan Amalek, saudara bisa baca di Keluaran 17. Nanti saudara lihat kalau nggak percaya. Nah, maka Tuhan tuh marah. Jadi sudah, Yosua kamu perang, ya kan? Aku naik ke atas gunung. Kalau tongkatnya Musa itu dinaikkan gini, bangsa Israel ini menang. Begitu diturunkan kalah, sampai Musa itu kesel, tangannya ditopang di bukit batu. Betul ya? Ini pernah ceritanya. Sampai tuh mati, kalah, sehingga Tuhan ngomong, Yosua, ini Amalek ini akan kuhapuskan dari ingatanku. Itu berapa ribu tahun yang lalu. Jadi peperangan antara Amalek dan Israel, saudara perhatikan, ini adalah peperangan antara Tuhan dan lawannya, si iblis, saudara. Termasuk di dalam kisah Esther, Tuhan juga berperang melawan iblis. Saudara, kenapa kok Pandoko ngomong demikian? Ya, apabila bangsa Israel itu punah, ya kan? Saya tanya, keselamatan itu datangnya dari mana? Hah? Dari Yesus. Yesus, keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Apabila orang Yahudi tadi dihabiskan, maka rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu menjadi gagal. Tapi Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Tetap sing menang dengan kesederhanaannya Mordekai sama Esther itu bisa menyelamatkan orang Yahudi. Sampai akhirnya nanti lahirlah Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Yang sekarang ini kita ini lain ya, sudah mendapat pembebasan ya saudara. Maka zaman Hitler, bangsa Yahudi itu mau dihapuskan ya gak ngaruh saudara. Tapi di zaman Esther ini ngaruh. Sangat ini. Makanya kenapa saya perhatikan, loh, kitab Esther kok aneh, kok ditaruh yang paling belakang? Karena disitulah nyambungnya saudara, bahwa Tuhan itu merancangkan, walaupun tidak ada kata-kata Tuhan, tetapi ini jelas-jelas rancangan Tuhan. Tuhan itu berkarya, saudara. Nah, saudara, sekarang kita, saudara, jangan merasa bahwa Tuhan itu kok meninggalkan saya. Enggak, Tuhan itu ada. Saking kita ini gak ngerti gitu loh, saudara. Nanti pada berapa ratus tahun kemudian barulah kita ngerti kenapa si Mei gak dibunuh, ya kan? Apa akibat daripada dosa sing gak dintekno? Berapa ratus tahun kemudian muncul begitu, saudara. Nah, pada pelajaran hari ini, saudara, siapa sih yang bilang bahwa sejarah itu gak penting? Sejarah itu kocok, supaya kita itu bisa memahami, saudara ya. Jadi satu, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Tetapi usaha untuk menggagalkan rencana Allah itu banyak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu sering ngomong, kamu harus waspada. Apa? Karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, itu loh saudara. Makanya kita ini juga dengan belajar seperti ini, kita itu waspada gitu toh. Terus kita itu juga harus segera dengan apa ya? Istilahnya kan kalau kita membaca kitab suci, saudara. Kan firman Tuhan kan dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mengoreksi diri, ya kan? Untuk
itu bermanfaat sekali. Mungkin nanti dibacakan ya. Terus mari ngono, dengan kita menyadari kelemahan-kelemahan kita ini, kita semakin waspada kok enggak? Coba nek kita itu, aku wis wong paling apik, aku wis hebat nih. Gak waspada, saudara. Ini bahaya. Tuhan Yesus ngomong waspada. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, begitu saudara, di dalam segala kesempatan, ya. Nah, terus tadi soal dosa itu, sidik-sidik suka popo lah, titik-titik bujuk lah, gitu, titik-titik korupsi lah, sing titik-titik ini macam-macam ini juga harus dibereskan, begitu saudara. Saya juga nggak tahu titik-titiknya pribadi masing-masing itu kan sendiri-sendiri, saudara, ya kan? Maka kadang-kadang musuh yang paling utama itu adalah ketamaan kita gitu, sing harus dikoreksi, ya toh? Saul itu tadi, kenapa? Gak disuruh, gak berantas, disuruh harus cinta, no. Tamak dia itu, lembune sing api-api harusnya ditumpas, malah diambil dengan dalih bermacam-macam begitu ya saudara ya. Jadi hati-hati di sana. Nah sekarang tugas kita ini sebagai orang-orang percaya, kata saudara, mari kita tuh mengajari generasi muda ini, ayo melalui pelajaran sejarah ini loh. Tuhan itu selalu ada, selalu berperan. Tuhan itu untuk keselamatan itu, karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini berlangsung terus. Hari ini pun kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi hidup kita kan seiling dunia toh, ya. Maka kita itu perlu minta pertolongan daripada Roh Kudus terus menerus. Belajar firman Tuhan terus, diperbarui sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Waspada. Nah, ini harus diajarkan, saudara. Dari pelajaran sejarah ini, ajarno kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, supaya apa? Lebih takut akan Tuhan daripada kon dikasih enak sing membawa binasa. Tetapi takut akan Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Mohon maaf karena materinya memang akeh jadi sodok panjang, tapi saya harap tetap menarik bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami sedikit boleh memahami kitab Ester ini ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun dengan pemahaman yang sederhana maupun dengan penyampaian yang begitu singkat ya Tuhan, mungkin kurang teliti, tetapi Engkau sendiri yang menyempurnakan di dalam hati kami. Kiranya Tuhan pada malam hari ini Engkau benar-benar mengertikan kami, sehingga kami memperoleh satu berkat rohani yang tiada taranya, bahwa Tuhan itu baik untuk kami, untuk selama-lamanya apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami kembalikan kepada yang bertugas. Hidup susah membawa binasa ya. Hidup senang bukan satu keselamatan Tuhan. Tapi biarlah kita mau percaya dan yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kami mewakili Jemaat Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Antokustiono. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum pengumuman kami bacakan, kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu. Kita mau pujikan dengan pujian Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
dengan kasih Ibu Nana pimpin doa persembahan waktu kami serahkan. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pada Bapak. saat ini Tuhan, Haleluya. kami sungguh memperoleh berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih. Melalui firman Tuhan pada malam hari. Ya Tuhan Dan Yesus. biarlah Tuhan, kami selalu boleh percaya Ya bahwa Yesus. Engkau ada pada kami Amin. setiap saat. Di mana Haleluya. kami membutuhkan, Glory. Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus. Engkau terus juga mengajar kami Ya untuk Bapak. selalu rendah hati dan Haleluya. belas kasihan-Mu. Haleluya Boleh Yesus. mengembalikan Terima kasih Yesus. berkat yang sudah kami terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nana. Petugas Jumat depan pemimpin pujian adalah Ibu Imam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah. Keyboard Saudara Patricia. Kolektor Ibu Iin. Pengumuman Mas Kris ya. Ibadah Minggu Dharma Harapan akan dilayani oleh Pendeta Rohmiati. Iya, Rahmiati dari Jakarta. Dalam mengikuti seluruh rangkaian ibadah, jemaat wajib memenuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Biarpun kita sudah merasa longgar pada saat ini, kita tetap waspada. Dan doa penutup kami serahkan kembali kepada Bapak Handoko Setiono. Waktu kami berikan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang luar biasa pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami semua ya Tuhan. Engkau sudah memperhatikan kami satu persatu. Dan kami percaya juga Engkau menuntun setiap langkah kami. Sedikit demi sedikit kami semakin hari semakin diperbarui. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa kami boleh pulang membawa damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Membawa satu sukacita rohani yang berasal daripada surga. Dan kami percaya kami boleh pulang membawa penyertaan dan pertolongan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.